Untuk waktu dan tempat kami persilahkan Romo Elis. Terima kasih. Terima kasih. Sebentar saya carikan materinya. Nah, saudaraku terkasih, selamat malam. Senang sekali kembali berada di tengah-tengah Anda, walaupun dalam rangka virtual ini, tapi suasana selalu hangat, selalu penuh sukacita, begitu ya. Nah, teman-teman terkasih, pada malam hari ini saya mau mencoba, gitu ya, untuk bersharing, berbagi mengenai tema berjalan bersama Yusuf dan Maria. Ini merupakan sebuah permenungan, begitu ya, permenungan yang nanti adalah kutipan-kutipan dari surat cinta Bapa Suci untuk kita, lebih-lebih kemarin gitu ya, di tahun Santo Yusuf dengan surat apostolik Patris Corde. Nah, walaupun sudah berlalu tanggal 8 kemarin, tetapi ketika saya membaca kembali, ada beberapa hal yang sepertinya cukup menarik untuk kita renungkan. Lebih-lebih nanti saya mengajak Anda untuk merenungkannya dalam perspektif kita masa Advent ini. Masa Advent yang sungguh-sungguh sudah dekat di minggu ketiga ini. Maka permenungan lebih mengacu pada makna menantikan kedatangannya. Begitu ya. Jadi nanti kita lihat bagaimana kutipan-kutipan yang saya ambil di sana, lalu kita maknai. Dan gitu ya, saya selalu arahnya adalah hidup sehari-hari ya, dalam keluarga, di tempat kerja, pokoknya yang mengalir sehari-hari. Bagaimana akhirnya apa yang ditulis dan kekayaan rohani gereja bisa memperkaya dan mempertajam setiap alur hidup sehari-hari. Sehingga dalam situasi apapun kita senantiasa hidup berkesadaran ada bersama dengan dan berjalan bersama dengan Allah sendiri. Itu ya. Nah, untuk tema ini ya, saya hanya akan mengutipkan dari Injil Matius bab 1 ayat 23. Gitu ya. Pokoknya langsung ke sasaran gitu ya. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Emmanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Nah, teman-teman terkasih gitu ya, ketika saya mencoba untuk cari-cari gambar atau image yang sesuai dengan apa tema yang kita bahas malam hari ini, Santo Yusuf dan Ibu Maria, begitu ya, kok sulit ya menemukan gambar di Google itu atau di internet itu ya, yang hanya mengisahkan kedua orang ini. Sulit. Hampir semua, walaupun tidak 100% gitu ya, tapi rata-rata selalu ada Yesus, walaupun Yesus masih kanak-kanak begitu ya. Nah, tentu kita bisa memaknai bahwa kehadiran dua orang tua ini tidak lepas dari Yesus. Keutamaan-keutamaan hidup, kekayaan-kekayaan rohani, atau iman yang mau diwartakan oleh dua orang ini tidak pernah lepas, atau peran mereka berdua ini tidak pernah lepas dari sosok putranya, anaknya terkasih, yakni Yesus gitu ya. Nah, tentu dalam permenungan kita malam hari ini juga mau mengalir ke arah sana pula, bahwa bersama Ibu Maria dan Santo Yusuf kita mau sungguh-sungguh mengalami bagaimana akhirnya kita saat ini dalam keseharian itu menanti-nantikan sungguh Tuhan Yesus, tapi menantikan yang berkesadaran, menantikan yang berbuat sesuatu. Dan itu adalah yang kita nantikan, Allah yang beserta kita,
Allah yang Immanuel, begitu ya. Si Immanuel, yakni Yesus sendiri. Oleh karena itu, yuk kita lihat ya kutipan-kutipan yang saya ambil dan nanti kita maknai dalam konteks permenungan kita di kehidupan sehari-hari. Yang pertama, gitu ya, ini soal fiat sehari-hari dalam keluarga. Boleh dikembangkan di tempat kerja, di perjalanan, atau dimanapun, begitu ya. Harus kita lebarkan ruang permenungannya atau ruang praktik dalam kehidupan sehari-hari. Di setiap keadaan, Yusuf menyatakan fiat-nya sendiri, seperti fiat Maria pada kabar sukacita dan Yesus di Taman Getsemani. Nah, ini hadir bertiga ya. Yusuf, Maria, dan Yesus. Mereka punya fiat-nya. Mereka masing-masing punya ungkapan kesiapsediaannya pada apa yang dikehendaki oleh Allah, pada apa yang direncanakan oleh Allah dalam hidup mereka, begitu. Dan ketiga, sosok ini punya ungkapannya secara berbeda, begitu ya. Kalau fiatnya Yusuf itu begini. Yusuf itu sering digambarkan orang yang sunyi, orang yang senyap, orang yang diam. Maka di kitab suci, di Injil gitu ya, diceritakan di sana ya. Selalu minimal ada 3 hal yang saya baca tadi sore gitu ya. Ketika Yusuf mau meninggalkan Ibu Maria, terus ketika harus mengungsi ke Mesir, dan ketika harus pulang kembali. Ada sesuatu yang diulang metode si Yusuf ini dalam melaksanakan fiatnya, kesiapsediaannya atas apa yang dikehendaki oleh Allah. Dan ini dunia senyap. Artinya alam senyap diri Yusuf diungkapkan sungguh terjadi dalam mimpi. Apa yang dikehendaki oleh Allah itu. Tidur, mimpi. Tapi lihat, setelah itu walaupun senyap begitu ya, walaupun terjadi dalam mimpi, selalu diulang istilah lalu Yusuf bangun dan melakukan seperti apa yang diminta oleh Tuhan dalam mimpi. Walaupun tidak ada kata-kata meluncur dari mulutnya sendiri seperti Ibu Maria yang aktif begitu ya. Tapi Yusuf itu orangnya memang tenang. Diam, tetapi melakukan sesuatu. Bangun dan berjalan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Diam bukan atau tidak melakukan, tetapi diam lalu bangun. Tenang dan melaksanakan. Dan ia melaksanakan hampir semuanya itu dalam senyap hidupnya, dalam kesederhanaannya, dalam kesetiaannya. Dan ia rela menjalani itu. Kalau Ibu Maria, ya jelas ya, dalam kabar sukacita lalu ia menyahut dengan kata-kata yang memang sangat familiar untuk kita. Ya, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu. Dan Yesus juga ketika di Taman Getsemani gitu ya, ketika sudah mengalami aneka hal yang menakutkan untuknya, bukan kehendakku tapi kehendakmu lah yang terjadi, maka dia lalu rela mengalami apa yang akan terjadi begitu. Nah, ini perbedaan fiat ketiga pribadi dalam keluarga kudus. Ya. Lalu yang berikut, nanti kita ambil maknanya ya, kita selesaikan kutipan berikut dulu. Kapanpun kita mendapati diri kita dalam posisi menjalankan peran kebapaan, kita harus selalu ingat bahwa ini tidak pernah menjadi pelaksanaan sikap posesif, tetapi menjadi suatu tanda yang merujuk pada kebapaan yang lebih tinggi. Nah, gini, maknanya yang bisa kita maknai ya. Bahwa dalam ungkapan fiat sehari-hari, gitu ya, apapun isinya yang kita lakukan di dalam keluarga, tempat kerja, di perjalanan, atau dalam konteks kehidupan yang lain gitu ya, kesiapsediaan kita dalam melakukan apapun itu ya, harus dihayati bukan hanya untuk kepentinganku sendiri, untuk tujuanku sendiri itu ya, itu, tetapi sebagai suatu tanda yang merujuk pada kebapaan yang lebih tinggi. Artinya kita diajak seperti Yusuf, ya, menghayati kebapaan yang lebih tinggi berarti apa? Bapa Allah sendiri yang baik.
Bahwa semuanya itu kita lakukan dalam kerangka sikap taat patuh setia kita kepada Dia, kepada Allah sendiri, kebapaan itu. Ya, mengacu ke sana. Kalau ibu ya keibuan yang lebih tinggi karena Allah juga memiliki sifat-sifat kasih, selalu mengacu ke sana, selalu dipersembahkan ke sana. Nah, maka saudaraku terkasih ya, dalam rangka gitu ya, kalau ini kita mau meneladan dan berjalan bersama dengan Yusuf Maria begitu, maka dalam penantian kita pada Tuhan Yesus sendiri, ya kita diajak untuk menghayati fiat ini, kesiapsediaan kita ya dalam hidup sehari-hari. Dan ungkapan-ungkapan kebaikan, tindakan-tindakan konkret sehari-hari gitu ya, harus kita selaraskan dengan apa yang dilakukan oleh Yusuf dan Maria itu tadi. Ya. Ungkapannya memang berbeda-beda, kita masing-masing unik begitu ya. Disinilah keanekaragaman perlu kita hargai, terima dan cintai. Lalu kehidupan bersama kita dalam keluarga, di dalam dunia kerja atau perjalanan senantiasa akan memperkaya kita, gitu ya. Dan kita yakin ya, setiap kali apa yang kita hayati dalam fiat sehari-hari itu dalam kesiapsediaan untuk melakukan kebaikan sehari-hari gitu ya, pasti akan berjalan seiring dan itu menyasar dan itu akan berbuah baik. Maka ya kebaikan-kebaikan fiat-fiat yang sudah dilakukan oleh Ibu Maria dan Yusuf dan itu pun terekam sungguh oleh Yesus dan itulah yang dihayati Yesus sepanjang hidupnya. Ya, Yesus selalu fiat, selalu siap sedia pada apa yang Allah kehendaki dan Dia mengutamakan itu. Itu. Nah, disinilah akhirnya ya kita senantiasa diundang untuk tadi apapun yang kita lakukan, kebaikan-kebaikan sebagai ungkapan fiat kita pada kehendak Allah, siap sediaan kita begitu ya, dihayati bukan hanya dilakukan untukku sendiri, tapi sungguh-sungguh kuberikan pada Dia. Nah ini, maka kalau ini kita hayati dalam keseharian, kita yakin sungguh akhirnya yang kita sebut tadi, Immanuel gitu ya, ini akan terjadi. Makin banyak orang akan mengalami bahwa Allah itu beserta kita. Kebaikan-kebaikannya itu ada di bumi, ada dalam keluarga. Begitu ya. Itu fiat sehari-hari. Maka silahkan ya, apapun tugas Anda, posisi Anda, kesibukan Anda sehari-hari, lihat dalam kacamata ini, terang ini ya. Kesiapsediaan sehari-hari dihayati dalam kerangka ini, maka akan punya makna. Dan orang lain yang merasakan akan mengalami, oh iya, kebaikan Allah ada di sekitar kita. Allah sungguh Immanuel melalui apa yang kita wartakan, melalui sikap-sikap sehari-hari kita. Begitu. Lalu kita berlanjut ke kutipan yang lain. Ya. Hal-hal kecil sehari-hari. Saya senang dengan ini ya, istilah ini. Dan ini memang bunyi dalam apa yang dibagikan oleh Bapak Suci yang ia tulis untuk kita. Hidup kita yang pertama orang biasa tapi menentukan sejarah. Nih, ya. Hidup kita dijalin bersama dan ditopang oleh orang-orang biasa yang biasanya dilupakan, yang tidak muncul pada berita-berita utama, surat kabar dan majalah-majalah atau juga dalam catwalk besar dari pertunjukan-pertunjukan terakhir, tetapi tak diragukan lagi sedang menulis peristiwa-peristiwa menentukan sejarah kita saat ini. Ya, di sosok seorang Yusuf yang sederhana, yang senyap gitu ya, yang biasa-biasa saja, bukan pesohor gitu ya. Kita diundang untuk melihat atau menyadari aspek ini. Bahwa di sekitaran kita, di rumah kita, di keluarga, di kantor, di jalan, dan lain sebagainya, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita sasar, apapun yang kita mimpikan, itu bisa terwujud berkat orang-orang biasa di sekitar kita. Yang mungkin kita anggap bukan sesiapa-siapa gitu ya. Tapi tanpa mereka
ya yang kita tuju, yang kita kerjakan kurang bunyi atau tidak kurang berhasil di dalam hidup. Ya, ini. Dan akhirnya kita menyadari, ya kita disadarkan oleh betapa peran Yusuf dalam kehidupan Ibu Maria, dalam keluarga kudus, termasuk juga dalam pribadi Yesus, itu sangat menentukan sejarah hidup kita hingga saat ini. Lebih-lebih sejarah keselamatan, sehingga seperti dalam kutipan Injil tadi, kita boleh mengalami Allah yang beserta kita. Begitu. Nah, ini ya kesadaran. Kita diajak untuk menghargai orang-orang biasa yang ada di sekitaran kita, entah di jalan ya. Hidup kita itu boleh berjalan dengan baik karena penyelenggaraan yang saling jalin menjalin. Ya, ada tukang pos atau tukang apa? Tukang ekspedisi dan lain sebagainya yang mengantar. Ada yang tukang buat, tukang jual dan lain sebagainya. Dan lain sebagainya banyak sekali. Sehingga kita boleh bersyukur, oh ini ya, tanpa mereka kita bukan siapa-siapa, walaupun oleh dunia mereka juga sering dianggap bukan siapa-siapa. Tapi justru oleh banyak orang yang macam ini, hidup kita boleh berjalan dengan baik. Ya, kita masih boleh yakin gitu. Nah, maka dalam masa penantian ini begitu ya, kalau mau kita maknai begitu, inilah yang perlu kita sungguh-sungguh sadari di dalam hidup. Sembari kita menanti-nantikan Dia yang adalah Emmanuel gitu ya. Kita sadari kebaikan Allah melalui orang-orang sederhana di sekitaran kita. Mungkin pembantu kita. Ayo, sudah ngomong terima kasih belum? Sudah minta maaf belum kalau kita keliru dan lain sebagainya. Mungkin hanya penjual minuman di jalan. Sudah, walaupun kita beli itu ya, sudah ngomong terima kasih belum? Nah, kalau kita menghayati ini dengan ringan, dengan riang begitu ya, saya yakin ya, tebar sukacita selalu dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita juga, dan sukacita kita juga akan menular pada mereka. Gitu. Karena saya waktu itu beberapa waktu lalu ada kesempatan itu ya, saya ingat pada apa yang saya alami gitu ya. Atau saya alami ketika saya wawancara dengan Romo Kardinal gitu ya, waktu beliau pas ke Palembang gitu. Beliau hanya mengatakan, "Lah, Romo, kekudusan itu ada dan tergambar dalam wajah yang penuh sukacita." Itu beliau bilang. Nah, maka ketika kita ya dalam situasi-situasi atau dalam diri orang-orang biasa bisa menemukan syukur, bisa menemukan sukacita, yakinlah itu jalan kekudusan. Karena sukacita itu menular gitu ya. Sehingga makin banyak orang merasakan dan mengalami, oh iya, Allah beserta kita. Gitu. Nah, lalu yang berikut, ya kutipan berikut. Sederhana atau sederhana kok renungan saya tidak pernah tinggi-tinggi. Nah, yang berikut adalah kecil dan sederhana. Setiap orang dapat menemukan dalam diri Santo Yusuf laki-laki yang tidak diperhatikan, laki-laki dalam kehadiran sehari-hari, bijak dan tersembunyi, seorang perantara, seorang pendukung, dan seorang pembimbing pada saat-saat sulit. Itu. Penerimaan Yusuf mengundang kita untuk menerima orang lain sebagaimana mereka adanya, tanpa terkecuali, dengan memberi perhatian lebih pada yang lemah, karena Allah memilih apa yang lemah. Nah, dari sosok Yusuf itu ya, kita diundang untuk memberi ini, ya, memberi perhatian dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Ketika ada orang yang lemah, ketika ada orang yang salah, ketika ada orang yang teledor gitu ya. Coba lihat. Lalu bertanya saja dalam refleksi gitu ya, supaya memang yang Emmanuel itu tampak dalam pengalaman sehari-hari. Ketika kita bertemu dengan sosok-sosok macam ini dalam kehidupan sehari-hari begitu ya. Bertanya saja, apa yang mau Allah ajarkan melalui sosok ini?
orang yang jengkelin mungkin, orang yang kurang diperhatikan mungkin oleh yang lain, yang lemah mungkin, yang banyak salah mungkin, dan lain sebagainya. Allah mau mengatakan apa untukku? Mungkin aku harus lebih sabar lagi. Mungkin aku harus lebih pemaaf lagi. Mungkin saya harus belajar untuk berkorban. Mungkin. Nah, itu ya. Ketika dalam kesederhanaan, dalam situasi yang taruhlah dalam bayangan kita mungkin tidak memadai begitu, kita berani menawarkan sesuatu yang baik. Saya yakin orang-orang yang berada dalam situasi itu akan mengalami sungguh, merasakan sungguh. Yang tadi di Injil Matius bab 1 itu diwartakan Allah beserta kita. Bukan Allah yang mengadili kita. Allah yang meninggalkan kita. Tidak. Sehingga dalam situasi-situasi itu Allah dialami. Karena apa? Allah itu murah hati, Allah itu belas kasih, Allah itu damai, Allah itu pemurah. Gitu ya. Nah, ini memang akhirnya dalam keseharian kita diundang untuk mengalami itu. Karena yang kita nantikan bersama Ibu Maria dan Santo Yusuf, ya Allah yang seperti itu dalam pribadi di rumah keluarga kudus ini, yakni Yesus. Cara lahirnya pun, proses lahir dan sebagainya juga sangat sederhana, sangat-sangat taruhlah papa, gitu ya, sangat miskin. Tapi mereka merawat sosok yang demikian sehingga tumbuh besar dan akhirnya itulah Allah yang beserta kita. Itu ya. Maka menantikan yang Emmanuel, yang menantikan sambari juga ya, kita berbagi apa yang kita alami dalam keluarga, dalam kehidupan bersama dengan yang lain, dalam kerja, di perjalanan dan dimanapun itu juga. Tawaran kita ya, hal-hal kecil sehari-hari itu tadi kita hargai. Jangan-jangan di situ Allah mau menyatakan sesuatu untuk kita sehingga kita tumbuh sebagaimana yang Ia kehendaki. Begitu. Lalu yang berikut adalah menghidupi misteri, ya, gitu. Saya sangat menyukai bagian ini sangat gue banget gitu ya. Bila kadang Allah tampaknya tidak menolong kita, ini tidak berarti, ini tulisan Paus loh ya, bukan tulisan saya. Ini tidak berarti bahwa Dia telah meninggalkan kita, tetapi bahwa Dia mempercayai kita akan apa yang bisa kita rancang, ciptakan, dan temukan. Nah, ini ya. Kita melihat dalam sejarah perjalanan Ibu Maria dan Santo Yusuf begitu ya, betapa mereka berdua juga seringkali ya tidak tahu atau bingung begitu ya, atau belum jelas semuanya begitu, atau lalu kalau Yusuf tadi kan tenang gitu ya, orangnya terus berjalan, mimpi bangun jalan gitu ya, itu metode si Yusuf. Kalau Ibu Maria ketika berhadapan dengan kayak gini, kita menemukan metode dia adalah Maria, ia menyimpan semuanya dalam hatinya dan merenungkannya. Ketika ada hal-hal yang memang belum bisa dipahami, itulah metode mereka. Yusuf terus berjalan, gitu ya, sembari membangun mimpi terus berjalan, bangun dan berjalan. Ibu Maria sembari berjalan, ia menyimpan semuanya itu dalam hatinya dan merenungkannya. Dan ia setia juga berjalan. Terus begitu. Nah, akhirnya di sini dalam perjalanan mereka walaupun dalam posisi mungkin belum terang benderang semuanya tetapi tetap rela menjalani begitu ya. Akhirnya kita diundang juga untuk mungkin dalam posisi kayak gini seperti yang ditulis Bapak Paus gitu ya. Allah sedang mempercayai kita akan apa yang bisa kita rancang, ciptakan, dan temukan. Nah, dalam hal ini saya sering mengatakan demikian ya. Jika kita sukses atau berhasil dalam hidup, perjalanan kita lancar begitu ya, itu terjadi karena kita percaya pada Allah. Kalau kita gagal
atau belum berhasil atau jalan agak sulit begitu ya, itu berarti Allah sedang mempercayai kita. Ya, Allah percaya pada kita, maka kita diundang seperti tulis Bapak Paus ya, untuk merancang yang lebih baik, untuk menemukan cara-cara yang terbaru, untuk sungguh-sungguh mau berkorban lebih, untuk sungguh-sungguh mau berjuang secara gigih dan lain sebagainya. Allah percaya pada kita supaya kita melakukan hal itu. Begitu. Dan saya rasa begitu ya, inilah yang dialami oleh Ibu Maria dan Santo Yusuf. Dalam ketidakmengertiannya akan apa yang Allah kehendaki gitu ya. Karena semuanya belum terang benderang ya. Masih ya masih gelap buat mereka. Tapi tetap Yusuf dengan metodenya tadi ya, bangun berjalan terus pokoknya. Mantap. Ibu Maria ikut Yusuf lanjut berjalan, tetapi sembari menyimpan dalam hati dan merenungkan, mencari terus dalam situasi ini apa yang Allah kehendaki di dalam hidupku ini. Begitu. Nah, maka tentunya akhirnya ini bisa menjadi, taruhlah ya, model kita dalam menantikan Dia. Sehingga karena yang kita nantikan adalah Allah yang Immanuel, Allah yang beserta kita, Allah yang dekat, Allah yang peduli, begitu ya. Maka dituntut sesuatu pemaknaan yang lebih kreatif, yang lebih subur untuk pertumbuhan hidup rohani kita. Bahwa ketika Allah tampaknya secara manusia tidak menolong kita, begitu ya. Itu tidak berarti memang begitu, tetapi kita harus diundang untuk memaknainya bahwa Allah sedang mempercayai kita untuk menemukan cara-cara baru, untuk berjuang lebih, untuk berkorban lebih tulus lagi, lebih sabar lagi, dan lain sebagainya. Seringkali dalam hidup kita banyak peristiwa terjadi yang maknanya tidak kita pahami. Reaksi pertama kita seringkali adalah reaksi kekecewaan dan pemberontakan. Yusuf mengesampingkan pemikirannya untuk memberi ruang atas apa yang sedang terjadi, dan betapapun tampak misteriusnya itu di matanya, ia menerimanya, mengambil tanggung jawab atas hal itu, dan mendamaikan dirinya dengan sejarahnya sendiri. Begitu ya, rela. Ini yang saya maksud tadi. Nah, tadi ketika menyimak intensi dalam berdoa-doa kita hari ini, betapa ya situasi ini terjadi, gitu ya. Artinya situasi yang tidak mudah, situasi sakit, ini itu yang dialami oleh Anda atau beberapa dari teman atau keluarga Anda. Dan disinilah ya kita diundang sungguh untuk berjalan bersama Santo Yusuf dan Ibu Maria, ya. Tetap berjalan, tetap bangun dan melanjutkan perjalanan sembari terus-menerus sungguh-sungguh mencari dan menemukan apa yang Allah kehendaki melalui situasi yang saat ini ada pada diri saya. Dan sekali lagi ya, karena ini situasi yang tidak mudah, begitu, maka kita diundang untuk berjalan dengan rendah hati. Dengan rendah hati. Karena apa? Begini, ya. Tentu kita menyadari ketika kita dalam situasi macam ini, ya situasi kita, diri kita itu rentan, diri kita itu ada pada posisi yang memang rapuh gitu ya. Akhirnya kita diundang, oke, saya harus sadar diri bahwa saat ini, seperti saat sekarang yang saya alami, saya rapuh, maka saya juga tidak mau termakan oleh situasi yang ada. Saya harus berusaha untuk sungguh-sungguh ya, pertama belajar menerima, menghargai situasi yang ada, lalu ya menerima ini, mencintai ini sebagai salah satu bagian dari apa yang harus aku alami, dan saya tetap harus bangun, harus melanjutkan perjalanan sembari terus merenungkan seperti Ibu Maria ya, menyimpan dalam hati dan merenungkannya apa yang sesungguhnya Allah kehendaki dalam situasi yang ada ini. Ya, sehingga saya tidak hanya terkungkung oleh situasi yang ada. Nah, maka saya sangat terkesan begitu ya atas apa yang saya temukan beberapa waktu lalu. Ada kutipan demikian,
life is a mystery to believe, not a problem to be solved. Hidup itu sebuah misteri untuk dijalani, untuk dihidupi, dan bukan sebuah masalah atau problem untuk dipecahkan. Ya dijalani seperti Yusuf dan Ibu Maria tadi, spiritnya begitu ya. Sehingga kita selalu menemukan jawaban baru di dalam hidup, maka kita juga harus terbuka. Karena apa? Kalau mengikuti perjalanan Ibu Maria dan Santo Yusuf, justru jawaban-jawaban pelan-pelan dibukakan oleh Allah itu ya sementara mereka berjalan, bukan sementara mereka berhenti atau menyerah, tidak. Tetapi sementara mereka berjalan, pelan-pelan misteri Allah itu ia dibukakan, dan kita boleh menerima berkat dari apa yang sudah mereka perjuangkan, jalani di dalam hidup. Jalan rohani yang ditunjukkan Yusuf kepada kita bukanlah jalan yang menjelaskan, tetapi jalan yang menerima. Hanya berangkat dari penerimaan, dari pendamaian ini, maka orang juga bisa memahami sejarah yang lebih besar, makna yang lebih dalam. Nah, ini ya. Kalau kita sampai pada suatu penerimaan tadi ya, tetap bangun, berjalan, lanjut, tidak menyerah begitu ya, apapun situasinya, dan bersama Ibu Maria juga kita senantiasa bertanya, merenungkan apa yang Allah kira-kira kehendaki dalam situasi yang ada ini, begitu. Ketika kita bisa berdamai dan menerima situasi yang ada itu, lihat, orang juga bisa memahami sejarah yang lebih besar, makna yang lebih mendalam. Nah, jangan-jangan kita harus juga memberi perhatian ketika dalam situasi-situasi macam ini ya, Allah sedang mempersiapkan sejarah atau pengalaman atau berkat yang lebih agung daripada yang sekadar saat ini saya alami, begitu ya. Selalu ada pengharapan itu. Nah, saya rasa ya ketika kita dalam masa Advent ini, masa penantian akan Tuhan yang beserta kita seperti tadi ya, ketika kita berani menghayati atau menghidupi misteri dengan rela, dengan berbesar hati begitu ya, disitulah pelan-pelan Allah yang beserta kita yang seringkali juga sulit kita rasakan alami ketika dalam situasi sulit begitu ya, atau situasi berat di dalam hidup, kita pelan-pelan akan dibukakan, pelan-pelan ya. Allah punya cara dan waktunya sendiri dalam setiap memberikan berkat-berkatnya untuk kita. Dan dari perjalanan Ibu Maria dan Santo Yusuf pelan-pelan juga kok, ya, bertahap. Bahkan mereka harus mengalami ini itu sampai mengungsi ke Mesir, itu nanti akan kita lihat ya, setelah Natal itu ya. Lalu dikejar-kejar dan lain sebagainya, lalu pulang lagi setelah aman dan lain sebagainya. Mereka mengalami itu. Bahkan ketika bersiarah gitu ya, waktu Yesus berumur 12, mereka kehilangan Yesus, kehilangan jejak itu. Tapi harus balik lagi ke Yerusalem dan menemukan Yesus. Dan apa kata-kata Yesus juga sering sulit dipahami, tapi itu dua sosok ini selalu sama. Bangun dan berjalan. Lalu Ibu Maria mengikuti, menyimpan semuanya itu dalam hatinya dan merenungkannya. Selalu aktif metode berjalan dalam rencana Allah, berjalan bersama dengan Emmanuel itu tadi ya. Nah, maka saudaraku terkasih ya, akhirnya ini sih saya selalu sampai pada satu titik penyimpulan begitu dalam pengertian apapun itu ketika kita menjalani hidup sehari-hari gitu ya. Ya, lakukanlah hal-hal kecil sehari-hari dengan cinta dan kegembiraan yang besar. Karena apapun yang Allah karuniakan, yang kita nantikan kedatangannya gitu ya, yaitu hadir dalam keseharian. Dan kita ya kalau kembali ke hidup sehari-hari, yang kita lakukan ya itu gitu loh. Ya. Itu. Nah, disinilah supaya itu menjadi berkat, menjadi sarana kehadiran Allah yang beserta kita, begitu. Mari, apapun itu mulai saat ini kita lakukan dengan cinta dan sukacita yang besar, cinta dan kegembiraan yang besar. Kalau ini sungguh-sungguh kita hayati di dalam hidup, saya yakin gitu ya, hidup kita juga akan menjadi sarana atau medan kehadiran Allah dalam hidup sehari-hari kita. Sehingga
Allah yang Emmanuel, Emmanuel atau Allah yang beserta kita, Allah yang hadir, Allah yang dekat, itu sungguh-sungguh nyata dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya makna yang mengawang-awang di langit sana, tetapi sungguh-sungguh Allah ada di bumi. Maka tantangannya sebenarnya ketika kita mau menyediakan diri berjalan bersama dengan Santo Yusuf dan Ibu Maria, gitu ya, tantangannya itu tadi. Jalan bangun, jalan terus. Ya, sembari membangun mimpi. Mimpi dalam pengertian apa yang Allah kehendaki. Dan rela menghidupi misteri itu tadi, kehidupan itu tadi, dengan rela itu tadi, ya, sembari terus bertanya, dalam situasi seperti ini, apa yang kira-kira Allah kehendaki untukku berbuat bagi sesamaku, sehingga dia yang Emmanuel boleh dialami oleh setiap orang. Nah, saudaraku terkasih, saya rasa permenungan yang sangat-sangat sederhana ini, yang sangat-sangat keseharian ini, yang ingin saya bagikan pada Anda. Semoga hidup kita juga menjadi berkat, sehingga Allah yang dekat, Allah yang Emmanuel, sungguh-sungguh boleh dialami oleh semakin banyak orang. Berkat Tuhan melimpah untuk kita semua. Terima kasih.